parkir nyampe rumah, motor gue taruh di teras karena pesan bokap kalau nyampe rumah motor atau barang yang kamu bawa ini bendanya jangan masuk rumah. Tanahnya ini gue masuk, gue beres. Pas gue lagi istirahat gitu sambil nyantai bikin susu jahe, itu tiba-tiba bang di depan rumah yang gue bawa kan kakek buyut, nenek buyut, kakek gue sama almarhum adiknya kakek. Itu ada di depan rumah bang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia mengantarkan sebuah tanah kuburan dari Jakarta ke Boyolali. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Mas Fata. Mas Fata, apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Mas Fata, ini gimana bisa lo sampai ngantar tanah kuburan ini? Jadi untuk kenapa gue bisa sampai nganterin tanah kuburan ini awalnya dari karena masalah nenek gue yang tiba-tiba sakit mendadak lama dan parah, dan ditambah istrinya sepupu gue yang di Jawa itu selalu didatengin sama almarhum nenek buyut gue. Sampai akhirnya diputuskan coba mungkin melalui mediasi tanah kuburan ini kali ya, untuk salah satu cara untuk ikhtiar nenek gue untuk biar supaya bisa sembuh. Tapi ada di keluarga atau di daerah tersebut emang ada kepercayaan soal kayak gitu? Kalau di kampung gue sih lebih ke yang kalau kita ada hajat apa, kalau kita lebih ke kita nyekar sih nyebutnya sih, kayak ya kita cuma ziarah aja sih biasa gitu. Tapi bukan berarti dengan setelah itu kita langsung dapat apa yang kita pengen, enggak. Cuma kayak lebih kita nengokin sesepuh kita yang udah meninggal, itu aja sih bang paling. Enggak lebih. Nah, katanya Mas Fata ini juga pas setelah nganter tanah kuburan itu juga sempat ngelihat sosok dari almarhum, dari kakek buyut ya. Betul. Betul Mas. Betul. Itu pas udah sampai di rumah. Bener-bener udah sampai tuh. Udah sampai rumah. Di lokasi tujuan ini. Di lokasi tujuan di rumah di kampung itu udah sampai rumah, itu langsung 4 orang yang tanah kuburannya gue bawa bang, itu ada di depan rumah. Wah, anjir, menarik banget nih. Yang penasaran, simak video sampai habis. Dan sebelum kita mulai, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Mas Fata, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke channel kita yang lainnya, yaitu Telusur, yang dibawakan oleh John Arya John. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Fata, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri. Kita mulai. Jadi dari awal tuh gini bang, jadi kejadian itu 2021 itu kan pergantian tuh dari masa pandemi parah yang kita nggak bisa kemana-mana sampai munculnya PPKM ya. Nah pada itu udah mulai agak longgar. Pas awal masuk bulan Januari akhir itu pas lagi di rumah, gue punya nenek. Nah kebetulan nenek gue ini memang aktivitasnya tuh dagang sayur di daerah Pondok Bambu. Nah kemudian ada satu momen di mana sore-sore itu dia minta tolong sama gue untuk ngurusin masalah administrasinya dia yang dia dapat dari RW sekitar situ kan. Nah itu siang jam 3-an lah. Nah gue mau berangkat jam 6-an itu, tiba-tiba nenek gue kondisi badannya tiba-tiba panas. Itu belum tiba-tiba banget, hari itu dia panas, nggak bisa gerak di kasur. Gue ajak ke rumah sakit pun nggak mau. Kata dia, nggak, ini masih bisa lah, kata dia, cuma sakit biasa. Terus gue bilang, yaudah kalau emang besok emang ternyata masih panas, ini harus ke rumah sakit nih. Karena sama nyokap sama bokap nggak mempan nih nenek kan, dikasih tahu. Yaudah,
Setelah beberapa hari akhirnya mau tuh nenek diajak ke rumah sakit sama adiknya dia, dicek ternyata waktu itu gue nggak terlalu detail banget sakitnya apa, yang jelas demamnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tetapi alhamdulillah darah tingginya nggak ada, terus sama nggak ada gula. Cuma yang jadi masalah nenek itu kan ada di bagian sini nih, ini hitam dua-duanya. Gue nggak tahu itu karena apa, udah lama. Emang sempat mau dibawa ke rumah sakit itu untuk ke penyakit kulit, pengen tahu nih sakitnya apa nih, cuma nggak kedetek. Itu singkat banget, cuma gue yang ngejalanin sama orang tua gue tuh kayak lama banget. Itu cuma dalam jarak waktu 2 bulan. Dari mulai demam sampai akhirnya nenek gue nggak bisa ngapa-ngapain. Itu timbul merah-merah, itu di paha, terus di punggung belakang itu merah doang. Dan itu kata dia panas. Dia ngerasanya pokoknya sakit di doang, nggak bisa gerak. Sampai akhirnya kita beli kayak perlak untuk kalau dia pipis tuh, karena kan nggak bisa jalan, kita beli itu. Lama-lama sini, yang tadinya bentuk panas merah di paha itu lama-lama kayak melepuh. Akhirnya kita panggil perawat. Jadi kita nggak langsung bawa ke rumah sakit karena memang nenek nggak mau dibawa ke rumah sakit kan tadinya. Yaudah kita panggil perawat, kita rawat di rumah, kita panggil. Itu perawatnya juga nggak salah-salan, memang kita ngambil dari rumah sakit untuk kita ngebersihin lah luka-luka itu. Itu sampai yang bikin gue aneh adalah luka-luka itu yang tadi cuma merah, memar gitu, itu bisa jadi nanah dan itu bolong. Bolongnya tuh nggak kira-kira bang. Jadi kalau waktu itu di bagian paha, gue lupa paha kiri kalau nggak salah, itu kain kasa itu bolong di sini nih. Itu bisa tembus keluar dari sini. Hah? Tuh. Gede banget. Itu nggak kecium bau, memang nggak ada bau yang nyengat banget sih, nggak kalau dari jauh nih. Tapi kalau misalnya gue di sini, gue angkat kaki ini, itu mulai kecium tuh bau-bau amis kan, biasa karena luka kan. Dah akhirnya itu makan kurang lebih hampir waktu 2 minggu. 2 minggu sampai kondisinya masih stuck begitu aja. Cuma makan masih mau, apa-apa masih mau. Cuma karena memang kebetulan nenek gue ini deketnya sama tante gue yang di Tambun. Akhirnya dipanggil lah tante gue yang di Tambun untuk ngapa-ngapain tuh, maksudnya kalau nenek gue butuh apa, tante gue ada di situ. Akhirnya yang tadinya dia tinggal di Tambun, akhirnya tinggallah di Klender dulu nih untuk ngerawat nenek gue. Meskipun ada nyokap gue juga gitu loh kan. Tiba-tiba gue dapet kabar dari bokap. Bokap itu dipesenin sama sepupu gue yang di Jawa, katanya istrinya itu dimimpiin sama buyut gue. Buyut gue itu datang ke mimpinya dengan kondisi ekspresi yang marah. Dia nggak ngedetailin seperti apa, tapi ekspresinya tuh marah. Terus kemudian di situ ada kakek gue juga almarhum, ada kakek buyut gue, sama ada adiknya kakek gue. Karena yang udah dari keluarga kakek gue tuh yang meninggal, kakek gue sama adiknya kakek yang paling bontot. Yang nggak paling bontot sih, yang ketiga. Dari situ dia bangun, dia mikir, kenapa ya? Sekali itu dia dimimpiin. Yang kedua disamperin lagi, didatengin lagi sama nenek buyut gue dari kakek. Dengan kondisi ekspresi yang sama. Dia akhirnya mikir, ini kenapa ya? Apa ada hubungannya sama nenek gue yang sakit? Akhirnya yaudah diputusin lah untuk, biasanya kan kalau kita orang Jawa, karena kebetulan gue orang Jawa bang, kalau kita ada apa, ada kendala atau biasanya kita didatengin sama orang yang udah nggak ada, biasanya oh ini orang pengen ditengok ke makamnya. Nah mungkin karena kondisi nenek gue yang nggak bisa ngapa-ngapain dan keluarga gue, terutama keluarga dari kakek gue itu semua di Jakarta, akhirnya mutusin lah si istrinya sepupu gue ini untuk yaudah bawain tanah dari sana untuk dibawa ke Jakarta. Tanah ini tanah kuburan. Iya. Nah, tanah kuburan ini diambil dari 4 tempat. Kakek gua almarhum, kakek buyut gua, nenek buyut gua, sama adiknya kakek. Itu cuma ditaruh di dalam satu kendi kecil segini doang. Nah, tanahnya dimasukin ke plastik. Dicampur. Oke. Jadi nggak dipisah, dicampur, dimasukin situ. Nah, itu pas banget alhamdulillahnya berbarengan dengan sepupu gue yang lagi arah ke Jakarta. Tuh. Nah, kemudian dibawalah sama dia karena kebetulan dia kadang suka disewa untuk nyupirin kan. Dititipin ke bokap gue lah, dia mampir ke rumah.
Sudah dipeganglah tanah itu, akhirnya bokap gua, nyokap, terus tante sama om gua doa bareng lah sama nenek gua di rumah. Kondisi waktu itu kayaknya gua lagi di atas, gua nggak tahu menau karena kan gua nggak diajak, bukan yang nggak diajak, mungkin lebih ke yang waktu itu gua cuma pengangguran, nggak banyak aktivitas, gua cuma di kamar doang. Akhirnya didoain bareng sebagai, mungkin itu tanah sebagai perantara. Untuk kalau memang ada salah nenek gua sama yang sudah meninggal mungkin bisa dimaafkan melalui perantara tanah itu. Bukan berarti menyembah, bukan enggak ya. Nah itu udah beres nih, akhirnya kelar. Itu jam 7 malam nyokap gue bilang ke gue, itu besok bapak pulang. Ngapain pulang? Itu ngebalikin tanah kuburan. Nah sebelum itu gue udah pernah denger cerita di salah satu YouTube. Di salah satu YouTube itu tuh menjelaskan pengalaman mistis juga. Dia mengantarkan, gue sebutnya bayi ambar, waktu itu gue pernah nontonnya, judulnya mengembalikan bayi ambar ini ke asalnya. Nah selama perjalanan orang yang bawa bayi ambar ini ada aja kendalanya. Mulai dari naik bis 3 kali pindah bis, itu bannya bocor semua 3-tiganya, sampai trouble mesin. Gue mikir tuh di situ, kalau bokap gue yang nganter, terutama pasti bokap gue naik bis. Yang gue takutin ada apa-apa sama bokap. Itu satu. Yang kedua, menyusahkan orang yang ditakutkan kan. Iya kalau bisnya cuma sendiri doang bokap kan, tapi kan nggak mungkin kan. Pasti penumpang lain. Terus ditambah nenek gue, kalau waktu itu almarhum, kalau apa-apa bokap gue yang dicari. Bukan anak-anaknya yang cewek nih. Jadi anaknya itu kan nyokap sama tante gue kan. Tapi yang dicari nih bokap gue. Akhirnya gue putusin, jangan. Ntar biar aku aja yang nganterin. Terus nyokap nanya, yakin? Motornya emang udah siap? Karena waktu itu motor gue habis kelar restorasi kan. Siap, aman. Terus gue mikir, tidak harus gue. Karena kalau bukan gue, mau siapa lagi? Kalau bokap, takutnya pada saat bokap nggak ada, nenek gue butuh apa-apa nggak ada yang bisa nge-handle. Ya udah, akhirnya selang sehari, gue dikasih jeda sehari. Ini pokoknya harus sampai di Jawa hari Senin. Waktu itu gue lupa nggak salah hari Senin. Harus tuh? Harus. Harus hari Senin. Pokoknya berarti kan otomatis gue berangkat Minggu kan. Ya udah, gue cuma punya spare waktu sehari. Gue ganti oli motor, gue benerin semuanya, gue preparein apa aja yang harus gue bawa. Akhirnya udah, gue udah prepare. Besok paginya gue berangkat. Gue bawalah tanah itu. Nah, gue bawa itu kondisi sendiri. Tadinya mau berdua sama adik gue. Cuma nyokap gue bilang, jangan, karena masmu mau ada yang satu yang dianterin. Nggak ngomong langsung sih waktu itu nyokap gue ke adik gue. Ya udahlah, akhirnya gue berangkat sendiri. Itu gue berangkat dari rumah pokoknya gue keluar itu jam 6, jam 7 pagi gue keluar. Gue jalan naik motor. Itu baru nyampe BKT Pondokopi, hujan tuh. Iya. Hujan kan? Gue pakai jas hujan. Dah, itu gue jalan, itu hujan bang, nggak ada berhentinya. Orang kan biasa kalau hujan kan ada dong momen dimana dah panas. Iya. Ini kering, ini nggak, ini hujan full. Dari sini gue udah mikir, ini kenapa ya hujan mulu? Ya udahlah, gue bodo amat, gue jalan lagi. Sampai Kerawang aman. Sampai Subang. Di Subang itu gue ngeliat kanan kiri gue tuh udah banyak orang ngungsi bang. Banyak orang yang nyelamatin barang-barang karena banjir. Dan gue nggak tahu ya, entah kebetulan atau mungkin satu halangan atau gimana. Pada saat gue di jalan nganterin tanah kuburan itu berbarengan dengan putusnya Subang karena banjir gede. 2021 awal tahun tuh itu bencana paling awal banget. Karena gue paksain jalan, gue pikir udah banjir doang, aman lah, paling seban, pikir gue aman. Jalan terus sampai gue di jembatan Subang itu mobil nggak ada yang bisa gerak. Gue ambil lawan arah. Gue penasaran, gue pengen lihat ke jembatan. Gue naik, pas gue naik ke atas, gue belum begitu ngeliat nih banjirnya semana. Gue cuma ngeliat ke bawah. Oh iya, di bawah nih, karena gue tahu dia agak cekung kan, makanya banjir. Gue terusin sampai hampir mau turun, gue berhenti. Karena di situ banyak warga. Itu gue ngeliat, itu bis udah di ujung, sampingnya ada orang, jalannya segini. Itu gue mikir bang. Wah, nggak bisa nih gue lewat. Yang ada motor gue bonyok kan. Iya. Gue mikir lagi, oh pantas tadi ada salah satu
di persimpangan yang dihalangin jalannya. Gue memang paksa masuk karena gue pikir motor aman lah. Gue balik lagi, gue harus putar balik nih, gue harus cari jalan lain. Gue putar balik, gue nanya ke pos polisi, gue nanya, Pak, waktu itu gue karena masih PPKM, takutnya nggak dibolehin kan, gue ngeles, Pak saya mau ke Cirebon, lewat mana ya? Oh mas, nanti mas balik aja ke arah sana, itu kurang lebih 10 kilo. Waduh, 10 kilo kan lumayan kan. Iya. Itu nanti persimpangan mas sambil kiri aja, ntar ikutin jalan itu. Oh yaudah, gue buka maps, oh iya benar. Gue ikutin jalan, gue belok kiri, keluar dari jalan Pantura, masuk alternatif. Itu mulai tuh ketemu rumah-rumah warga, terus sempat ketemu bubaran orang kantor, bubaran orang PT keluar. Dari situ udah aman, dibelokin lagi gue ke kiri. Gue ngeliat treknya, oh kosong nih, hijau, lancar dong berarti kan. Emang hijau, kosong. Orang kanan kirinya hutan. Itu jam 12 siang. Itu jalur mana itu? Itu kalau lu ngeliat bang, jadi ini Pantura, ini tol Cipali, gue di tengah-tengahnya. Itu benar kanan hutan pohon kayu putih, kiri tuh udah kayak cuma sawah, bukan ladang, kayak tanaman jagung dan sebagainya. Itu trek kurang lebih panjangnya gue nggak tahu berapa kilo. Itu gue narik gas, mungkin kalau gue puter gas-gasnya mungkin nggak ada habisnya itu gas. Ya, cuma yang bikin gue khawatir adalah untungnya gue jalan siang. Kalau jalan malam gue nggak tahu, itu sepi banget. Mobil cuma ketemu satu sekali doang, sisanya motor satu nggak ada orang. Dan itu ngalamin bensin kedip, gue cuma mikir ini bensin di mana ngisinya. Akhirnya ketemu bensin, gue fullin lagi. Keluar dari situ. Pokoknya itu jam 3 sore, gue baru keluar di belum simpang Palimanan. Akhirnya pokoknya setelah gue ngisi bensin full lagi, ketemu. Untungnya itu ada satu deket pintu keluar tol, tapi gue masih harus terus. Gue ketemu pokoknya gue berhenti ngeres itu di Indomaret. Itu kondisi hujan juga, masih hujan. Gue ngeres, pas gue cek itu, biasanya kalau update status di Instagram atau lokasi kan, ada tuh untuk lokasinya. Itu gue liat di Majalengka. Gue liat, kok udah sampai sini Majalengka, gue mikir lagi, yaudah gue jalan lagi deh. Akhirnya gue terus jalan lagi, masih ketemu dengan kondisi tapi untungnya udah ketemu pemukiman nih, 1212 lah. Pas gue terusin lagi, gue lihat ternyata gue tembusnya itu di simpang Palimanan. Ya, dimana kalau misalnya kita dari arah Pantura itu kalau ke kiri tinggal ke Cirebon, ke kanan ke Bandung. Ternyata kalau tadi gue ke kanan lagi, keluar lagi arah kanan, gue ke arah Bandung. Untung gue ambil kiri. Dah, dari situ lanjut lagi jalan. Itu udah jam 3 sore. Gue lanjut jalan lagi, kondisi udah hujannya nggak terlalu parah nih. Aman. Udah kecil lah. Jalan lagi terus. Sampai di daerah Tegal masih aman. Mau masuk Pemalang. Nah, ini salah satu kejanggalan yang menurut gue agak di luar nalar gue. Nalarnya sih sebenarnya nalar sih harusnya ya. Jadi gue harusnya kalau dari Jalan Pantura itu, dari Tegal mau ke Pemalang, itu gue ambil kiri. Pas di persimpangan tuh ambil kiri. Gue nggak tahu kenapa, tiba-tiba gue mikir, oh lurus bisa nih. Karena dulu gue pernah naik mobil, ambil lurus, habis itu ntar ada tembusannya lagi. Yaudahlah gue ambil lurus. Nah sebelumnya gue sambil dengerin musik tuh. Waktu itu gue masih pakai headset, dengerin lagu. Gue mungkin waktu itu pas maghrib gue nggak tahu gue yang salah nyebut atau gimana, gue ngomongin kata-kata agak kurang pantas lah di jalan. Ditambah gue bawa tanah kuburan tadi kan. Akhirnya gue jalan, gue lurus. Harusnya dari setelah gue masuk itu ada belokan ke kiri. Kok gue jalan gue nggak ketemu nih. Harusnya gue notice bang, oh salah jalan. Ternyata enggak, gue masih terus jalan. Terus itu ingat banget, gue masuk jam 6 sore, sampai gue ngerasa aneh, kok gue nggak belok-belok ya? Dan tiba-tiba itu jalan nyempit, jalan sempit dan itu udah di pemukiman warga, kayak cuma pasar gitu loh. Gue mikir, wah ada yang aneh nih. Gue berhenti, gue buka HP, gue buka map. Itu bener aja bang. Yang harusnya gue di Jalan Pantura di atas nih, ini jalur selatan. Pas di Pemalang, harusnya gue lanjut lagi gini nih. Ini enggak, ini gue lurus, bener-bener lurus ke arah selatan. Itu gue posisi udah di tengah-tengah. Kalau gue mau terusin bisa langsung lewat tembus selatan. Cuma pasti gue ngelewatin gunung, gue mikir. Gue langsung nyebut, astagfirullahaladzim, ini gue disasarin apa gimana nih? Gue mikir, wah nggak bisa nih.
gue gimana caranya harus balik lagi ke Pantura. Nggak apa-apa deh buang-buang waktu, yang penting gue ke Pantura dulu. Gue buka map lagi, gue lihat lagi jalur. Ya udah, buka map, udah cari arah Pantura. Gue putar balik, gue jalan lagi, gue ikutin jalan-jalan sampai yang namanya gue ngelewatin kampung warga tuh. Dulu gue ngelewatin kampung, lewat gangnya warga. Sampai kanan kiri gue tuh cuma sawah tapi gelap, jalannya jelek. Gue cuma ditemenin satu mobil. Jalan terus, itu gue sambil udah nggak karuan deh, gue ngerasa jiper, gue ngerasa takutnya dalam arti kata, kalau kondisi siang sih aman ya bang, ini udah malam jam 9, berarti kan kurang lebih 3 jam gue dibuat nggak sadar nih gue salah jalan gitu loh kan. Ya udahlah, gue paksain jalan terus sambil gue liat map, bentar liat map, oke, sampai akhirnya ketemu gue di Pekalongan. Jadi gue nggak ngelewatin Pemalangnya tuh bang. Gue tahu-tahu dari Tegal langsung ke Pekalongan. Nggak lewatin yang 3 pertigaan itu tadi ya? Nggak balik lagi? Nggak balik ke situ. Gue udah nyari jalan lagi deh pokoknya. Tembus-tembus di Pekalongan. Wah, gue udah lega tuh. Udah ketemu jalan Pantura lagi. Masuk. Gue pengen ngeres. Gue pengen istirahat. Akhirnya ketemu pom bensin. Berhenti gue di pom bensin itu. Gue gak banyak mikir. Gue langsung telepon bokap gue. Ternyata bokap gue itu masih melek. Karena kenapa? Dia nungguin gue. Karena khawatir apa yang gue bawa. Karena sebelumnya emang bokap gue udah wanti-wanti. Kamu hati-hati, kamu bawa benda ini nggak sembarangan. Jangan asal-asalan. Itu jam berapa lu? Itu gue nelpon jam 10:30. Setengah 11. Jam 10 sorry. Jam 10 gue telepon. Wah, gue udah curhat, udah nggak karuan. Gue bilang, Pak ini udah gini. Pokoknya gue bilang, ini udah deg-degan. Baju gue udah basah, jaket gue udah basah. Karena masih hujan waktu itu, rintik-rintik. Bokap gue cuma bilang, ya udah kamu tenangin perasaanmu dulu, santai dulu, coba diajak ngobrol itu sama mbah-mbahmu yang kamu bawa. Normalnya ya bang, normalnya kan kita mau ngobrol gimana, kasarnya orangnya nggak ada kan. Ya dalam hati, ya udah ntar aku tak ngebatin aja. Udah, gue habisin rokok 2 batang, gue coba tenangin lagi. Karena gue tahu gue udah di luar dari jam gue harusnya sampai. Karena normalnya perjalanan itu 12 jam yang sering gue jalanin. Ini tapi jam 10 gue masih di Pekalongan. Ya udah, gue ganti baju. Untungnya gue ada baju gantian. Gue ganti, pakai jaket lagi. Gue cuma bawahannya masih pakai jas hujan karena belum terlalu hujan banget. Bajunya gue taruh di tas. Gue jalan lagi. Jalan. Alhamdulillah aman tuh. Jadi setelah kejadian itu nggak banyak banyak kejanggalan lagi lah, aman. Sampai akhirnya gue sampai di Boyolali itu jam 1 malam. Kalau dihitung itu kan berarti gue molor kurang lebih 6-7 jam perjalanan. Kemana tuh kan harusnya kan. Ya udah, parkir sampai rumah, motor gue taruh di teras. Karena pesan bokap, kalau nyampe rumah, motor atau barang yang kamu bawa ini bendanya jangan masuk rumah. Tanahnya ini, biarin aja di luar. Ya udah, karena emang tas gue nyangkut di motor, gue ikat waktu itu. Ya udah, motor gue keluar. Gue masuk, gue beres. Nah, pas gue lagi pengen istirahat, itu kebetulan ada adiknya kakek gue, adik iparnya yang jaga rumah. Pas gue lagi istirahat gitu sambil nyantai bikin susu jahe, itu tiba-tiba bang di depan rumah yang gue bawa kan kakek buyut, nenek buyut, kakek gue sama almarhum adiknya kakek. Itu ada di depan rumah bang. Hah? Ini sosoknya gimana nih? Dia cuma diri di depan pintu. Jadi rumah gue yang jauh tuh agak manjang emang. Manjang dan terasnya agak naik. Motor gue parkirin depan pintu, agak kesana geser dikit. Jadi kalau buka pintu nih, mereka diri pas banget di depan situ. Berjajar gitu? Berjajar. Gila seru banget. Itu gue nggak berani keluar. Gue cuma, nih kalau gue keluar gue mampus nih. Yang ada gue jiper sendiri. Ya udah, gue paksa main HP, gue tidur. Gue mencoba untuk tidak menghiraukan itu. Tapi dari mana lo tahu kalau yang lo lihat ini adalah kakek-kakek lo nih? Karena waktu mereka masih ada, gue masih ingat. Jadi meninggalnya mereka itu waktu usia gue udah gede lah, udah lulus SMA. Mereka baru nggak ada tuh satu-satu. Jadi gue ingat banget gue. Udah beres, gue coba tidur. Akhirnya gue bisa tidur.
Besok paginya gue dihubungin sama sepupu gue sama istrinya itu untuk balikin tanah ini. Nah balikin tanah itu ke kuburan. Nah kuburannya, pemakamannya itu nggak jauh dari rumah gue. Kayak dari tadi di teras depan tuh tadi cuma nyebrang kebun doang bang. Itu udah makam, deket banget. Akhirnya gue ke situ sama sepupu gue sama istrinya, balikin itu tanah satu-satu ke makamnya masing-masing. Habis balikin. Tiba-tiba istrinya sepupu gue ini nangis. Dia cuma ngomong, "Tah, di keluarga ini di Jakarta disuruh ikhlas ya." Gue diem. Ikhlas gimana mbak? Nggak tahu ini. Yang salah satu yang tanahnya gue bawa, itu masih pengen ngajak nenek gue. Dari situ gue nge-freeze, gue nggak banyak ngomong lagi gimana. Tapi yang terlintas di pikiran gue adalah, kayaknya gue bentar lagi pulang deh. Bentar lagi maksudnya habis dari Jawa, ntar gue akan balik lagi ke Jawa lagi gitu loh, dalam waktu dekat. Gue coba hiraukan itu, oh ya sudah. Yang penting tugas gue udah beres nih untuk mengembalikan tanah itu. Ada satu lagi kejanggalan di mana kan gue naik motor sendiri bang. Di perjalanan itu pulang pergi gue sendiri, nggak yang berdua, nggak bertiga atau berempat. Cuma memang gue cuma buat tanah kuburan ini adalah tanah dari 4 orang sesepuh gue. Sampai Jawa itu sok gue nggak enak banget, sok belakang gue kan monosok yang belakang tuh CB itu yang di bawah. Itu gue ngerasa nggak enak. Akhirnya gue nanya sama sepupu gue itu tuh, "Mas mau benerin sok di mana sih? Ini mau benerin sok kayaknya nggak enak banget." Itu aja tah di sono dekat, nggak jauh dari sini. Ya udah, gue samperin sono. Dibongkar motor gue, diambil sok belakangnya buat diservis. Gue mikirnya karena bocor kali, jadi nggak enak. Biar ditambahin lagi olinya. Dibongkar, set. Gue sambil nungguin sambil ngantuk-ngantuk. Pas gue melek, gue dibangunin bang sama bapaknya. Mas. Ya pak, nggih pak, nopo pak? Gue bahasa Jawa. Mas, ini asoknya bengkok. Jadi sok belakang itu kan ada per. Terus ada tabung di dalamnya sama ada asnya. Iya. Ini bengkok bang. Bengkoknya begini nih. Gue mikir dong, kok bisa? Separah-parahnya gue ngantem lobang, harusnya nggak kayak gitu. Kok ini bisa kayak gitu? Maksudnya seberat apa sih gue bawa beban? Kayaknya cuma gue doang gitu. Gue bilang, tapi bisa dibenerin nggak pak? Bisa mas, ntar coba diakalin dulu. Akhirnya diakalin sama dia, akhirnya masih bisa dipakai. Itu soknya masih ada sampai sekarang. Tapi kalau menurut lu itu bisa sampai bengkok itu kenapa itu? Kalau bisa sampai bengkok bang, namanya kalau sok belakang itu dia nggak akan parah-parah banget kalau nggak bebannya parah. Berarti kan otomatis perjalanan gue dari Jakarta ke Solo itu kan kayak gue gonceng lebih dari 1 orang. Padahal gue nggak bonceng siapa-siapa. Iya. Bisa jadi sih. Karena emang gue ngerasa itu motor jadi ceper banget. Bener-bener ceper. Kaki gue biasanya napaknya nggak parah, ini sampai nekuk kaki gue. Dan waktu itu di Jawa gue semingguan karena ternyata ada hari dimana biasanya kalau orang Jawa tuh kalau ada hari yang jelek itu kita nggak boleh kemana-mana. Dan itu biasanya hari meninggalnya orang tua atau mbah tuh nggak boleh kemana-mana untuk menghindari hal yang nggak dipengen. Akhirnya ketunda lah gue seminggu di sana. Seminggu udah beres, gue baru balik. Nah, gue berangkat kan kurang lebih perjalanan keberangkatan itu makan kurang lebih 18 jam ya bang ya. 17 sampai 18 jam. Gue pas pulang itu cuma 11 jam. Dengan kondisi sama sendirian gue. Nggak, maksudnya berangkat sendiri, pulang juga sendiri. Tapi bedanya setelah 11 jam. Aman lah ya. Aman. Dan gue ngelewatin Subang yang tadinya banjir. Itu bener-bener kasur udah berantakan di mana-mana, bantal, udah bener-bener bekas banjir parah. Nah, sampailah gue di rumah gue berangkat jam 9 pagi, nyampe Klender itu jam 8 malam. Orang rumah udah pada nungguin tuh. Nanya gimana perjalanan, gue bilang udah lancar, nggak ada banyak kendala. Terus gue mencoba menyampaikan pesan dari istrinya sepupu gue ini nih, Mbak Sri kan. Dia bilang, akhirnya gue ngomong ke tante gue sama nyokap, dipesenin kayak gini sama bokap gue, dipesenin bahwa kita ini Jakarta harus ikhlas apapun nanti ke depannya. Bilang, oh ya sudah.
Hari itu hari Jumat, inget banget gue hari Jumat. Besoknya Sabtu. Nah Sabtu itu biasanya gue jadwal gue nyuci motor karena pas banget gue baru nyampe kan dari Jawa. Sabtunya gue nyuci motor. Nah sebelum Sabtunya gue nyuci motor itu gue mimpi malam emang. Tiba-tiba gue dimimpiin nenek gue udah bisa bangun. Yang tadinya nggak bisa gerak, buat kencing aja dia pakai kateter. Itu dia bisa gerak, udah bisa diri, dia bisa ketawa, bisa mandi. Gue mikir, ya bentar lagi nih. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena sepeninggalan nenek gue dari bokap sama sepeninggalan kakek gue, selang berapa hari sebelum mereka nggak ada, gue selalu dimimpin, selalu. Makanya begitu gue dimimpin nenek gue bilang, ya sebentar lagi nih. Gue cuma punya hitungan beberapa hari lagi nih. Ya sudah, gue nggak cerita tuh. Udah nggak cerita. Akhirnya sore-sore gue nyuci motor, udah beres. Habis itu gue pulang. Ternyata pas gue lagi pergi itu Sabtunya, ternyata katanya maghrib nenek gue sempet nggak ada. Sempet napasnya berhenti. Tapi abis itu balik lagi katanya. Udah sempet panik tuh waktu itu. Udah satu. Akhirnya gue nggak ngalamin dong. Nah ngalamin gue yang kedua. Nyalamin yang kedua ini jeda seminggu. Enggak, sorry. Ini Sabtunya nih. Ini minggunya kejadian lagi. Seharinya besok kejadian lagi. Karena kenapa? Tante gua mau balik ke Tambun mau ngambil baju. Karena besoknya dia kerja. Itu balik jam 1 malam. Tiba-tiba pas dia mau pamitan sama nenek gua, kan ini tante gua paling dicari banget lah sama nenek gua. Nenek gua kambuh lagi. Sempet nggak napas lagi. Cuma gua mikir, belum waktunya. Gua bilang, ini masih balik lagi nih. Itu sampai jam 3 pagi nelponin perawat untuk bisa dicek. Itu balik-balik. Pokoknya nenek gue untuk yang nggak ada napas keduanya ini kalau nggak salah selangnya sejam. Selang sejam dia balik lagi tuh. Tapi dengan kondisi yang udah kayak napas capek gimana sih. Perawat datang dicek jam 3 jam subuhan lah dicek. Ternyata darahnya turun drastis. Darah merahnya katanya. Ini harus masuk rumah sakit. Dari situ ternyata ya udah akhirnya tante gue nggak jadi kerja, nggak jadi pulang, nginep lagi di situ. Besoknya dia izin lagi. Tapi dengan syarat ini nenek gue harus dibawa ke rumah sakit. Dibawalah ke rumah sakit nenek gue. Akhirnya diputuskan bahwa nenek gue harus butuh darah. Akhirnya nyari darah tuh untuk donor darah. Nah di situ sekali lagi pengalaman gue. Kalau orang yang udah harus donor darah dengan kondisi kritis, nggak akan lama. Gue 3 kali nemuin kasus kayak gitu. Gue mikir, gue bukan berarti menyumpahkan sih, enggak. Karena gue ngalamin di beberapa kejadian kayaknya gitu juga gitu loh. Ya sudahlah. Nenek gue di situ cuma seminggu. Dibawa balik lagi ke rumah. Kondisi udah normal, balik lagi ke rumah. Tapi dengan kondisi yang sama. Bukan normal yang bisa gerak, enggak. Cuma enggak lebih parah dari sebelumnya lah. Balik ke rumah, masih dirawat. Sampai satu momen itu kurang lebih jaraknya sebulan dari setelah gue pulang antar tanah kuburan itu. Gue lagi pergi nih, NR. Night ride biasa kan, orang lagi gabut, gak ada kerjaan kan. Yaudah gue motoran, gue naik Vespa waktu itu. Jam 11, gue lagi nganterin cewek gue, lagi nganterin bini gue pulang. Itu di Pondok Kelapa gue ditelepon sama adik gue. Tumben-tumbenan nih adik gue nelpon. Dia kalau nggak ada masalah yang urgent nggak pernah nelpon. Gue bilang, kenapa nih? Dia nanya, Mas, di mana? Pulang sekarang. Wah, firasat gue udah gak enak nih. Terus ngeliat gue coba inget-inget dari bos gue balikin tanah kuburan tuh udah agak lama kan. Ya udahlah, gue nganterin bini gue pulang, gue balik. Itu nyampe rumah jam 12 kurang. Itu nenek gue udah napasnya udah beda. Napasnya persis kayak waktu kakek gue nggak ada juga. Udah ngoroknya udah beda bang. Wah, gue nggak banyak berkutik, gue nggak banyak apa. Gue standarin motor, gue masuk rumah, gue sampingin nenek gue bacain doa, gue kecup keningnya, gue pegang tangannya banget. Gue cuma nuntunin doa dia. Ya sambil gue syahadatin, gue bilang, gue manggilnya Uti kan, Uti istighfar. Di situ ada sebelahnya ada bokap gue, sebelahnya ada tante gue. Gue ngerasa udah cukup, udah kepenuhan nih.
biar nggak terlalu sumpek banget kan, gue pergi keluar depan pintu, gue ngerokok dulu dah, gue nggak bisa nih, gue dulu capek banget pikiran, gue ngerokok santai. Itu tiba-tiba bang, jadi kasur nenek gue kan dari kayu kan, tadi di bawah tuh dipindahin ke kayu, dikasih kasur, ada jeda tuh sama tembok. Itu tiba-tiba gue ngeliat nenek gue berdiri, tapi yang berdiri ini bukan jasadnya, tapi arwahnya. Berdiri pakai baju putih, sampingnya pas. Baju putih cuma ngeliatin doang. Waduh. Wah, aku udah bingung tuh. Gue nggak berani ngomong. Gue nggak berani ngomong ke nyokap bokap. Gue nggak berani bilang ke tante sama om gue. Nggak lama dari ngeliat tante gue, nggak lama gue ngeliat dari ruhnya nenek gue di luar, kakek gue nungguin. Oh itu jelas banget. Nenek gue pakai baju putih, kakek gue pakai baju hitam. Bedanya nenek gue di dalam rumah, kakek gue di luar rumah. Itu lu doang yang lihat tuh ya? Itu gue doang yang lihat. Oh gue udah bingung loh. Waduh, udah nggak karuan dah pokoknya. Akhirnya bokap gue coba nuntun nenek gue lagi, sampai akhirnya sempat melek gini doang. Abis itu merem. Dah hilang. Dibarengin dengan air yang keluar dari mulutnya. Dia kan sempat disuapin sama air kan. Buat ya coba dibantu mungkin atau apa biar lega. Itu keluar langsung air. Semua air keluar. Itu udah langsung nggak ada. Gue bilang, ya udahlah. Maksudnya gue nggak. Gue emang udah dikasih tanda sebelumnya. Cuma gue nggak yang bisa banyak berbuat apa-apa gitu loh. Nah selesai, akhirnya diumumin lah tuh nenek gue nggak ada, meninggal. Habis itu nenek gue dimandikan. Sambil nenek gue dimandikan ini, gue ngobrol sama sepupu gue juga yang di Jakarta kan, dan dia juga punya kemampuan untuk ngelihat lah. Dan dia bilang hal yang sama, kakek gue ada di luar. Di situ ya gue cuma geleng-geleng, gue nggak bisa ngomong lah. Ya udah. Nah pas banget waktu itu, jadi sebenarnya sebelum nenek gue nggak ada itu gue dapat panggilan ke Batam kerja. Gue udah sempat untuk berangkat, cuma waktu itu dipesanin bokap, kalau emang kamu berangkat ke Batam, kamu siap nggak dengan kondisi mbah mulai kayak gini. Gue mikir jangan deh. Akhirnya gue ngambil ke Batam. Ya udah, alhasil ternyata nenek gue nggak ada. Dengan waktu itu niatan, ya udah kalau emang nggak ada, gue pengen nganterin nenek gue ke Liang Lahat. Karena kan yang bisa, kalau secara agama kan yang bisa megang nenek gue kan cuma gue, adik gue, nyokap gue kan. Untuk secara biar apa? Bokap. Kalau bokap kan mantu kan jatuhnya kan nggak bisa. Kalau secara agama. Oke. Ibarat kalau wudu tuh batal gitu kan. Yang megang, ya udah. Niatan gue emang dari begitu nggak ada, ya udah ntar gue nganterin ke Liang Lahat. Bener. Itu perjalanan jam dari nggak ada dinyatakan tidak ada itu jam 1 malam. Akhirnya diberesin dan sebenarnya selesai dimandiin, berangkat dari Jakarta itu jam 9 pagi. Gue di ambulan sama bokap gue. Itu di samping jenazah. Nyampe sana itu jam 5 sore. Gue pertama jalan, terang bang. Itu terang, bener-bener terang. Nyampe di Salatiga, itu kayak disambut gue. Mobil jenazah tuh kayak disambut sama hujan. Hujannya kenceng, tapi nggak yang badai. Wah berkabat nih maksudnya. Nggak dikasih panas terus-terusan gitu kan. Nyampe sono pun, itu udah rame keluarga gue. Keluarga besar, itu banyak banget. Buka pintu, gue belum kenapa-napa tuh. Buka pintu, gue turun. Gue udah nggak bisa air mata gue udah nangis. Maksudnya dengan kondisi nenek gue nggak ada, tapi masih banyak orang yang pengen lihat gitu loh kan. Udah selesai disolatin di sana, meskipun tadi di Jakarta udah disolatin, di sana juga pada pengen nyolatin kan. Selesai disolatin, dibawa ke ambulan lagi, dibawa ke makam. Gue ngikutin di belakang, gue jalan kaki, putar sampai di makam. Gue lewat jalan pintas lewat belakang tuh yang dekat rumah. Jadi biar langsung masuk ke makamnya, karena kalau lewat jalur mobil dia harus naik tangga dulu kan. Udah kelar,
Gue udah standby tuh di makam, gue ngeliat makamnya, gue turun ke bawah. Pas gue turun ke bawah, ini ada lagi yang lucunya. Gue turun ke bawah, gue nitip HP sama tante sama nyokap gue tuh di atas. Ma titip dong, udah. Gue turun. Gue baru turun, jenazah belum turun nih. Itu ada yang manggil. Panggilannya itu untuk nyokap gue. Dan suaranya itu soal almarhum. Jelas banget. Manggilnya gini. Ti. Gue nengok. Di dalam pusaran makam tuh gue. Siapa yang manggil? Gak ada belum. Maksudnya setelah itu paling gak kan ada yang ngobrol kan setelah panggil. Ini gak ada. Mas siapa nih? Oh ya udahlah. Gak lama nenek gue diturunin ke bawah, gue yang megang, gue lari ke bawah. Itu sempet kepikiran hal konyol sih. Konyolnya adalah gue megang kepala nenek gue. Gue mikir, kalau nenek gue bangun gimana ya? Ya. Ada suara gitu ya gitu ya. Lu ada daya lu. Anjir. Ya, namanya soalnya gue yang benar-benar gue temenin sampai ke yang hati ya nenek gue, karena waktu pas kakek gue nggak sempet kan, gue karena harus kerja akhirnya nggak bisa pulang ya, akhirnya udah gue nganterin nenek gue itulah. Gue kebayang aja. Kayak jadi. Aduh. Ya, lanjut yuk. Ya udah. Nah, udah kelar, dimakamin lah tuh beres. Nah, cuma alhamdulillahnya setelah itu udah nggak banyak kejadian aneh-aneh lah bang. Cuma salah satu yang gue senengin adalah yang tadinya kan nenek gue kan banyak bekas luka tuh, yang sampai bolong bisa. Bener itu kain kasa bang, masuk pakai tangan tuh masuk. Itu ngeri banget cuy. Ih sumpah bang, itu tuh sampai ganti perlak mulu setiap hari. Sehari palingnya 3 kali ganti perlak. Sini, punggung. Tapi darahnya keluar dulu. Keluar dulu dong. Nggak ada darah tuh. Itu udah jadi nanah. Gue nggak tahu. Itu mungkin virus yang kabarnya sih kalau kata perawatnya ini ada virus yang telat penanganannya, kita juga sama-sama nggak tahu, akhirnya ngegrogotin lah, tapi bukan herpes. Nah, tapi pas dimandiin itu nggak bau bang. Biasanya kan kalau bekas gigi kan bau ya, ini nggak bau sama sekali. Gue aja heran, wah nggak bau ya. Akhirnya udah kelar. Nah di sana kan seminggu kan sampai 7 harian. Ini yang konyol lagi nih juga nih. Kalau ini kejadian sama adik gue. Hari dimana gue mau pulang ke Jakarta, tante gue lagi sama suaminya dulu main ke tempat mertuanya kan. Adik gue masak mie di belakang. Emang kondisi rumah gue itu kurang lebih skatnya tuh agak lumayan gede lah, skat rumahnya itu. Pokoknya dari depan tuh agak panjang, terus ke belakang juga ke dalam banget. Dapur di belakang. Waktu itu masih arah ke belakang banget. Dia masak mie, gue temenin sempat. Tapi gue balik ke depan, karena ada yang mau gue ambil kan. Terus ada tamu juga bentar, udah beres. Gue balik lagi ke dapur. Pas mau balik ke dapur, adik gue Toto manggil gue. Mas, ini mas. Nah, apa lu? Mukanya udah pucet. Tadi ada yang manggil. Lah, siapa? Udah sini temenin dulu. Yaudah, gue temenin kan. Kenapa emang? Tadi ada yang manggil. Siapa emang? Gak tahu. Tapi suaranya kayak almarhum mas, bro. Manggilnya gimana? Dia kan panggilannya Dwi kan kalau di rumah kan. Dipanggilnya gini, Wi. Dia nengok. Dan nengok dia gini, ya. Gue udah mencoba serius. Gue mikir, maksudnya gue mau itu serem tapi ngeliat responnya dia juga lucu kan. Iya. Terus gue tanya, di belakang tapi ada orang nggak? Karena kan di belakang itu kebetulan belakang rumah gue, rumah adanya kakek juga kan. Belakang rumah itu gue tanya, ada orang kali Wi di belakang? Nggak ada mas. Oh yaudah nggak apa-apa, pengen nengokin lu kali. Gue bilang gitu. Dari situ baru kita balik ke Jakarta. Alhamdulillahnya setelah semua itu sih nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi sih untungnya. Udah nggak ada tuh ya? Alhamdulillah nggak ada. Paling terakhir pas gue kemarin merit. Kenapa tuh mas? Kalau di Jawa kan ada acara ngunduh mantu ya bang ya. Jadi pihak cewek dulu, dari pihak cewek baru ke tempat gue. Nah ngunduh mantu ini masaknya nggak jauh dari. Jadi
acara gedung gue nikahan, unduh mantu, nggak jauh dari tempat gue masak-masak. Nah, tempat masak-masaknya ini adalah warung tempat nenek gue dulu jualan sayur. Nah, itu masak-masak di situ semua olah makanan, jadi nggak pakai catering luar, olahan sendiri. Malamnya pas gue lagi mau prepare untuk besokannya, gue dikasih tahu itu yang masak-masak ada yang kesurupan. Kesurupan apaan kan gue tanya. Itu kayaknya kesurupan utimu. Kenapa? Iya, soalnya jadi dia makan, katanya lagi makan. Tiba-tiba udahannya kesurupan. Ngomongnya Jawa. Ngomong Jawanya tuh gini. Mangan kok ratawo-towo. Mangan kok nggak nawar-nawarin. Tuh. Dalam hati, oh ya udah, mungkin karena kasarnya di situ nenek gue dari awal gue dulu belum lahir, nyokap gue belum merit. Nenek gue udah cari pengajaran di situ sampai nggak ada kan, maksudnya ada orang baru kok nggak kasarnya nggak permisi dulu, kasarnya gitu kan. Tapi ini sebelum gua tanya ya, semoga almarhum husnul khotimah ya. Amin bang. Oke. Nah ini kan lu sempet ngeliat sosok almarhum kakek lu juga kan di depannya. Nah itu menghilang itu pas kapan tuh? Menghilangnya sih gue nggak lihat bang. Tapi yang jelas pada saat dia tiba-tiba muncul di depan rumah itu, gue nggak banyak mikir, gue langsung masuk ke rumah. Karena begitu gue ngeliat nenek gue, jadi ini pintu, gue di sela-selanya nih, gue cuma ngeliat nenek gue kaget, gue diem, gue ngeliat keluar, itu ada di situ. Itu gue nggak langsung lama, gue langsung sono, langsung masuk lagi. Karena gue udah feeling gue udah nggak enak. Gak lama kok, gue matiin rokok, gue langsung dalam. Dan gak lama juga dari situ? Gak lama dari situ langsung gak ada. Ini udah gak ada. Nah selain Mas Fata yang banyak ngalamin kejanggalan, kalau keluarga lain ada gak yang ngalamin? Kalau kejanggalan kayaknya tuh pernah sekali. Jadi yang istrinya sepupu gua, Mbak Sri itu, dia kan yang ngambil tanah kuburan itu tuh bang. Dia yang dikasih tampak sama buyut gua yang kondisi marah waktu itu, yang dimana akhirnya diputusin untuk ya udah di perantaranya tanah kuburan ini. Itu pas acara 2 tahunan atau 1 tahun nenek gua di Jawa, itu tiba-tiba dia dirasukin malam-malam. Dia ke belakang, tiba-tiba dia nangis ke kakaknya neneknya. Jadi ke kakaknya dia. Nenek gue ini punya kakak, itu nangis ke dia. Karena kenapa? Dia mungkin dulu sempat ada konflik atau gimana, gue nggak ngerti. Akhirnya minta maaf, titip anak-anaknya buat dia yang ngerawat. Jadi nitip nyokap sama tante gue, kalau nggak ada gue, ya udah gantinya elu nyokapnya, kasarnya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih masih ada orang. Tapi udah habis itu udah nggak ada lagi. Alhamdulillah udah nggak ada. Ya paling cuma kalau di Jawa yang namanya rumah kampung ya, ya gangguannya gitu aja sih. Terakhir main pas bini gue di kampung sih. Kenapa tuh? Dia tidur kan. Kalau kita di kampung tuh nggak pernah mau yang tidur di kamar masing-masing kan, karena udah gitu ya tidur ngampar bareng lah di teras di ruang tamu depan. Gue kebetulan sama istri gue deket pintu depan tuh. Nah gue pas lagi udah tidur, dia kadang kalau malam kan kebangun tuh, beser kan kamar mandi. Itu pas mau tidur lagi dia nggak bisa. Karena katanya di depan rumah ada yang warawiri katanya. Itu padahal udah jam 3 pagi. Dan di kampung itu sepi lah ya. Sepi, nggak mungkin ada aktivitas. Iya. Aktivitas paling orang ronde cuma nggak mungkin warawiri di depan rumah kan. Iya. Itu. Terus di belakang ada suara-suara, gue nggak tahu suara apa. Tapi kalau gue sih udah biasa. Tapi itu pas lagi nggak hamil kan, sekarang lagi hamil? Lagi lebaran kemarin. Waduh. Oke. Tapi alhamdulillah sih ya aman sih. Aman ya? Alhamdulillah aman. Oke. Paling itu aja sih yang gue tanyain sih. Dan buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai cerita dari Mas Fata, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Mas Fata. Ada di mana Mas? Ada di JJFWP 220394. Nah untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah Mas Fatah, thank you udah datang ke Lentar Malam. Sama-sama. Gue udahin dulu video ini. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Fatah izin pamit. Bye.